selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Saya suka memulai renungan ini dengan mengatakan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan saat ini, di mana terjadi kekacauan di beberapa tempat, lantas kecenderungan kita manusia ialah saling mempersalahkan dan menuduh satu sama lain untuk mempertahankan argumen atau prinsip masing-masing. Memang fakta yang terjadi ialah para pejabat negara begitu nyaman dengan gaji dan tunjangan mereka yang fantastis di luar nalar. Juga ditambah lagi dengan komentar dari beberapa pejabat negara yang begitu menyakiti hati rakyat Indonesia sehingga terjadi kaos atau kerusuhan seperti ini. Tetapi bukankah mencuri barang-barang, merusak dan membakar fasilitas umum juga adalah kejahatan? Kejahatan dibalas dengan kejahatan itu bukan bagian dari iman kita. Salah satu faktor yang membuat kita membalas kejahatan dengan kejahatan ialah kerendahan hati. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerendahan hati berarti sikap tidak sombong atau angkuh yang ditandai dengan kesadaran akan keterbatasan diri dan tidak meremehkan orang lain. Chaos atau kerusuhan saat ini terjadi. Salah satu faktornya ialah ketika banyak pihak terlalu meremehkan dan memandang rendah orang lain, atau ketika banyak pihak tidak rendah hati dengan realitas atau juga dirinya sendiri. Di dalam bacaan yang pertama hari ini, penulis kitab Putra Sirak mengatakan, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Itu artinya ketika kita memiliki kerendahan hati, maka Allah juga akan lebih berkenan kepada kita dan melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita. Di dalam bacaan Injil, Yesus dengan sangat jelas menekankan tentang kerendahan hati ini. Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dengan sabda ini, Yesus hendak menegaskan bahwa menjadi pribadi yang rendah hati berarti kita selalu menempatkan diri pada posisi yang rendah. Kita bukan merendahkan diri, tetapi menempatkan posisi pada yang rendah supaya kita bisa menghargai dan peduli dengan orang lain. Sedangkan di dalam bacaan kedua, penulis surat kepada orang Ibrani menekankan bahwa kita perlu datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup. Dalam konteks permenungan kita hari ini, sabda ini hendak mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan belajar dari Tuhan bagaimana menjadi rendah hati. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama dan bacaan Injil mengajak kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ada 3 keuntungan jika kita menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu kita tidak akan memiliki musuh atau orang lain tidak akan membenci kita. Sebab orang yang rendah hati adalah orang yang tidak memandang rendah orang lain, tetapi lebih menghargai orang lain. Kita juga akan lebih menghargai diri sendiri jika kita menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang sombong akan terlalu membebani dirinya dengan ambisi-ambisi pribadinya. Sehingga ia terkesan menyiksa dirinya dengan ambisi-ambisi itu. Selain itu, jika kita rendah hati, maka hati kita akan mudah terbuka untuk Tuhan dan segala kehendak-Nya. Sebab orang yang sombong, hatinya akan selalu tertutup untuk Tuhan dan segala kehendak Tuhan bagi dirinya. Karena itu, marilah
kita menjadi pribadi yang rendah hati di dalam hidup kita. Yang kedua, marilah di dalam kehidupan kita belajar dari bacaan yang kedua. Penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup. Dalam konteks kerendahan hati, sabda ini hendak mengajak kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Sebab kerendahan hati yang sejati adalah di dalam Yesus sendiri, atau di dalam diri Yesus yang kita imani. Sekali-sesekali kita perlu bermenung di hadapan salib, karena seluruh peristiwa salib Yesus itu merupakan bagian atau hendak menggambarkan dengan sangat jelas kerendahan hati Yesus yang paling mulia. Karena itu kita perlu belajar dari Yesus bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagaimana bait pengantar Injil hari ini berbunyi, belajarlah daripadaku kalian semua yang berbeban berat, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati kita semua.